Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, kita berada di rumah Allah yang sangat nyaman, aman dan mengesankan, yaitu Masjid Salman ITB. Atas curahan nikmat yang tiada tara, baik nikmat jasmani maupun nikmat ruhani, terlebih-lebih pada kesempatan ini kita kedatangan orang tua dari para wisudawan, wisudawati ITB. Kita haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban wilujeng sumping di Masjid Peradaban yang mempersiapkan anak bangsa untuk menjadi pemimpin-pemimpin ke depan dengan wawasan yang punya karakter moderat sebagai pengejawantahan dari Islam yang rahmatan lil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan bahkan kita berharap semoga putra-putri kita, anak cucu kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan khutbah singkat bertema moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi. Suatu fakta yang kita lihat pada akhir-akhir ini, baik secara nasional ataupun lokal, demikian juga secara global. Kondisi ini bisa menjadi suatu unsur yang bisa mendatangkan konflik horizontal yang tidak terelakkan. Baik kita menghadapi pemilu kada, ya, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Kemudian kita lihat di kawasan Timur Tengah terjadi konflik yang tidak berkesudahan dan sangat pelik. Belum lagi Rusia dan Ukraina. Ini semua perlu suatu perhatian buat kita semua. Dalam kesempatan ini, kita di sini masjid yang berada di tengah-tengah mahasiswa yang sedang menimba ilmu yang berasal dari bermacam-macam multi etnis kita ini, ya. Ada yang dari barat, dari timur dengan membawa karakter-karakter tersendiri. Maka kalau tidak kita edukasi dengan konsep moderasi beragama, maka tidak akan terhindar dari konflik horizontal. Dalam kesempatan ini pun khotib mengajak kita semua, yuk kita panjatkan doa semoga saudara-saudara kita yang lagi berjuang di tanah Palestina, di Gaza, Libanon, ataupun di tempat manapun juga di Myanmar, kita doakan syuhada mereka dan mereka yang lagi berperang oleh Allah diberikan bantuan sehingga mereka terlepas dari cengkraman kuku penjajahan. Adapun yang sudah tiada, kita doakan semoga mereka ditempatkan oleh Allah
di tempat yang terbaik sesuai dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan telah kami jadikan kalian semua sebagai umat yang wasato, yaitu umat yang moderat, yang memiliki pemahaman yang berimbang, pemahaman yang pertengahan, tidak terlalu ke kiri maupun terlalu ke kanan. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian semua itu menjadi saksi bagi segenap manusia. Saksi apa? Saksi tentang perilaku adil, saksi tentang keunggulan yang dimiliki oleh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, demikian juga Rasul itu menyaksikan tentang apa yang kita lakukan. Ini adalah prinsip utama tentang konsep moderasi di dalam beragama. Yaitu prinsipnya itu bahwa Islam adalah ajaran yang wasatiyah, yang siger tengah, keseimbangan dan moderat. Ini perlu dipertahankan. Ya, kita ada sumpah yang digelorakan pada 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Ya, insya Allah 3 hari ke depan kita pun akan memperingati itu. Tapi supaya tidak lepas dalam batin kita, bukan sekedar janji-janji palsu, tapi benar-benar terpatri di dalam hati. Satu nusa, satu bangsa, ya, satu bahasa, betul-betul. Ini adalah gambaran dari pengejawantahan moderasi dalam ajaran kita. Wasatiyah atau disebut dengan moderasi adalah proporsionalitas Islam dalam setiap ajarannya, meliputi akidah, hukum, dan nilai-nilai etis yang diajarkan di masyarakat. Tidak terlalu ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Sehingga dengan demikian, maka layak kalau umat Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah umat yang diberikan stempel ya'lu wala yu'la alai. Itu tulisan dari Muhammad Imarah 2016. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ini terdiri dari berbangsa-bangsa. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari timur, barat, utara, selatan. Semuanya untuk apa? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah memberikan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, supaya kita semua yang dari bermacam-macam, dari etnis, agama, bahasa dan sebagainya, lita'arafu. Apa ta'arufu itu? Ta'aruf itu saling memahami. Karena setelah dari saling memahami nanti litafahamu, saling memahami. Oh, ini adat kamu ini begini, ayo kita akan bantu sesuai dengan keinginanmu. Oh, kebiasaan kamu tuh ini, ayo. Jadi kalau dalam bahasa orang Bandung namanya itu, ya, itu namanya ngaji rasa, ya, atau ngaji diri. Kalau orang Jawa Tengah ke sana bisa dikatakan tepok seliro, ya. Sebelum kita mencubit orang, cubitlah diri sendiri. Kalau sakit jangan dilakukan. Sebelum memarahi orang, marahin dulu kira-kira diri sendiri. Kalau dengan kata-kata seperti itu tuh bagaimana? Maka kalau tidak baik, jangan. Ya, 3 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda tersebut yang ke-92. Maka kita songsong, ya, dengan benar-benar memahamkan dalam diri kita bahwa kita umat Islam adalah umat yang siap berkolaborasi dengan siapapun juga, berteman dengan siapapun juga. Ya, orang tua kita berpesan, kalau kita punya musuh satu itu terlalu banyak. Kalau kita punya kawan 10.000 itu terlalu sedikit. Maka jangan jadikan perhelatan pemilu kada dan lain sebagainya itu sebagai sarana konflik horizontal
yang bisa menyebabkan kechaosan di masyarakat. Tapi mari kita lakukan manajemen konflik dari perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu kekuatan yang dahsyat bagi kita, karena kita sudah teruji. Dua penjajah, satu 350 tahun menjajah kita, yang satu 3,5 tahun, kita ternyata masih bertahan. Dan sekarang kita tinggal mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan karya nyata, dengan berbuat sesuatu yang bisa membanggakan negeri ini. Hadirin rahimakumullah, kalau demikian, maka moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan, ya, apalagi seperti ITB ini, ya. Oleh karena itu, maka Masjid Salman ITB ini merupakan satu rumah peradaban yang bisa menampung putra-putri terbaik kita dari berbagai daerah, supaya mereka menjadi kaum muslim, muslimat yang memiliki pemahaman keislaman yang moderat, pemahaman yang tidak hanya mengatakan benar untuk diri saya, tapi orang lain itu salah semua, tetapi adalah pemahaman kita benar dan kita menghargai orang lain. Itulah gambaran daripada moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi. Sudah bukan zamannya lagi saling serang antara satu prodi dengan prodi yang lain. Ya, karena dalam prakteknya di masyarakat tidak ada satu sarjana yang bisa sukses menghasilkan sebuah karya anak bangsa kecuali dia harus bekerja sama dengan yang lain, kolaboratif dengan yang lain. Kita merasa bangga, alhamdulillah, ya. Salah satu hasil anak bangsa kita, ya, dari institusi ITB, ya, sekarang cukup membanggakan. Ada mobil maung yang kemana-mana dipakai oleh RI 1. Ini suatu yang sangat membanggakan. Dan tidak mungkin tidak ada kolaborasi di dalamnya. Sebelumnya kita punya Penti Eye, ya, di zaman ketika COVID, ya, merebah di mana-mana, tampil seorang sarjana dari ITB kemudian menghasilkan ventilator yang sangat bermanfaat bagi masyarakat semua. Inilah hakikat daripada moderasi beragama buat kita semua. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan, yaitu yang moderat. Ya, bahkan suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul adyan ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, agama yang mana yang paling disukai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, al-hanifiyatu as-sahmatu, adalah agama yang hanif, agama yang lurus dan moderat. Riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, terlebih-lebih sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada para orang tua dan keluarganya dari para wisudawan wisudawati, ya, di Masjid Salman yang punya tagline aman, nyaman dan mengesankan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa, fa innal jannata uiddat lil muttaqin wan naru uiddat lil kafirin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kedua ini, mari kita sama-sama perkuat dari lita'arofu seperti Allah firmankan dalam Al-Hujurat 13, maka nanti akan lahir litafahamu, saling memahami, sehingga tidak perlu ada gontok-gontokan karena beda adat kebiasaan. Setelah litafahamu apa? Lita'arofu, litafahamu, litarohum, saling kasih mengasihi.
Ketika di jalan ada orang butuh bantuan, tidak perlu ditanya, adik dari mana asalnya, enggak usah. Butuh bantuan, kita berikan bantuan. Dan itu yang dilakukan oleh Salman ITB. Kita punya rumah amal. Kita juga punya wakaf amal. Dan itu sudah menyebar kemana-mana. Sampai ke jalur Gaza. Di Rafah belum lama ini kita kirimkan 2 ambulan. Dibom oleh Zionis Israel, enggak apa-apa. Belikan lagi. Sampai sekarang bantuan itu terus mengalir. Mudah-mudahan semua itu adalah berkat uluran tangan dari hadirin yang mulia di tempat ini. Jangan lupa kita tambahkan kebaikan itu karena saudara-saudara kita di sana sangat membutuhkan. Tambahkan juga doa supaya mereka segera dimerdekakan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum aqimis shalah.